Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Dewi Pritawati, mahasiswa preklinik semester terakhir. Nah, kita pernah nggak sih kepikiran kok bisa ya kita mengenali banyak-banyak benda, terus kita mengenali banyak orang yang berbeda-beda dengan namanya, terus kita juga bisa berbicara dengan lancar, bisa mendengar dengan lancar, dengan jelas. Nah, ternyata di tubuh kita itu ada suatu organ loh yang meregulasi seluruh impuls-impuls yang masuk nih, yang diterima sama tubuh kita. Nah, penasaran nggak organ apa sih itu? Nah, kalau teman-teman penasaran, boleh lanjut untuk keep on watching di channel aku. Buat teman-teman yang baru datang di channel aku, halo, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Dewi Pritawati. Aku mahasiswa semester akhir di program preklinik. Nah, di channel ini aku akan membagikan info-info tentang kesehatan, fakta-fakta medis, dan hal-hal yang aku suka juga, seperti sejarah kedokteran, lalu tentang traveling. Nah, selamat datang ya di channel aku. Kalau misalnya teman-teman mau terus nih tahu info kelanjutan apa aja yang aku update di channel aku, teman-teman boleh subscribe and turn notification on supaya teman-teman tetap update tentang info-info apa aja yang baru aku upload di channel aku. Organ apa sih itu? Let's begin now. Di tubuh kita itu ada suatu organ yang meregulasi kerja dari seluruh organ-organ tubuh. Nah, organ itu adalah Nah, di otak kita ini, untuk menjalankan fungsinya, otak dibagi-bagi nih menjadi beberapa bagian, atau yang sering disebut juga dengan lobus. Nah, otak kita itu punya 4 lobus utama, dan ada beberapa sumber pun yang mengatakan ada 2 lobus tambahan. Nah, penasaran nggak sama apa aja sih lobus-lobus itu? Yang pertama, di bagian depan dari kepala kita, di bagian depan dari parietalis atau seperti ubun-ubun kita, dan ini tuh benar-benar tempat yang berfungsi untuk menyimpan berbagai cara untuk berpikir, lalu juga untuk menyimpan memori pendek, seperti kalau misalnya kita sedang mengingat alamat, atau misalnya kita sedang mengingat-ingat hal-hal yang bersifat pendek, misalnya mengingat schedule dalam satu hari. Nah, selain itu, di otak bagian depan ini atau lobus frontalis itu juga digunakan untuk merancang suatu kegiatan, yaitu perencanaan. Nah, tempat kita jika berpikir mengenai perencanaan itu ada di otak bagian depan. Nah, selain itu juga, otak bagian depan ini dia akan memproses jika terdapat informasi-informasi yang harus dijadikan hal-hal yang harus diingat, misalnya motivasi. Nah, tempat kita menyimpan motivasi, memproses motivasi, bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mencapai cita-cita. Nah, itu semuanya itu diproses di lobus frontalis. Nah, buat teman-teman yang punya cita-cita yang tinggi, terus sedang berpikir bagaimana cara untuk menggapainya, dan seperti cara apa aja sih yang bisa dilakuin sama aku buat mencapai impian aku. Nah, serangkaian perencanaan, motivasi, itu semuanya diatur di lobus frontalis nih, ada di bagian depan. Lobus parietalis merupakan lobus yang berada di belakang dari lobus frontalis. Nah, tepatnya itu di sini. Ini merupakan letak dari lobus parietalis. Dan kalau misalnya di bagian belakangnya itu, dia dipisahkan oleh sulcus parieto occipitalis. Nah, bagian otak
di bagian parietalis ini berfungsi untuk mengenali nih berbagai macam stimulus-stimulus proprioception. Nah, atau proprioception ini merupakan stimulus yang diterima oleh tubuh kita melalui reseptor proprioseptor. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, di lobus parietalis ini nanti tubuh kita akan mampu untuk mengenali posisi tubuh. Misalnya, posisi mata, posisi hidung, posisi mulut, posisi dagu, posisi tangan kita. Nah, itu semua posisi-posisi ini akan diterima oleh proprioseptor yang selanjutnya akan dihantarkan ke lobus parietalis untuk dikenali nih sebagai letak-letak posisi. Dan di bagian lobus parietalis ini juga terdapat bagian mekanoseptif, yaitu sebuah lokasi untuk kita mengenali tentang gimana itu sentuhan. Kalau misalnya kita ditoel gitu sama teman kita, nah kita merasakan adanya sentuhan, ada orang yang noel gitu. Nah terus kalau misalnya kita merasakan ada yang menekan atau dalam posisi yang tertekan, terhimpit, terus kalau misalnya kita ada getaran, misalnya handphone kita bergetar, atau misalnya di jam tangan kita bergetar, itu akan merasakan getaran dari vibration itu yang nantinya impuls itu akan dibawa nih ke otak kita dan dikenali sebagai suatu pergerakan. Dan selain itu pun mekanoseptif ini sangat bermanfaat nih untuk kita mengenali apa aja sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan tubuh kita maupun di luar tubuh kita. Maka dari itu peran lobus parietalis ini sangat penting, guys. Lobus occipitalis. Di lobus occipitalis ini terletak di bagian belakang dari kepala kita nih, di sini. Nah, di lobus occipitalis ini nanti tubuh ini akan mengirimkan impuls dari visual, dari mata kita. Apa yang kita lihat melalui visual nanti akan disampaikan ke otak bagian belakang di bagian lobus occipitalis. Nah, nanti di sini itu terdapat nukleus-nukleus atau inti-inti sel yang akan memproses apa saja gambar-gambar visual yang kita lihat. Nah, mata ini terdiri atas lensa kan. Nah, lensa itu ketika telah sampai pada bagian retina itu akan memberikan bayangan yang terbalik. Nah, bayangan yang terbalik ini akan dihantarkan nih ke otak kita, ke lobus occipitalis, lalu diproses, diinterpretasi sehingga gambar objek yang kita lihat ini akan normal nih, nggak terbalik lagi. Lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini berada di lateral dari kepala kita nih, di sini. Letaknya ada di kanan dan di kiri, dia itu sepasang. Nah, untuk lobus temporalis ini dia berfungsi untuk mendekode atau menerima impuls-impuls yang berasal dari visual, pendengaran, dan juga untuk sensorik lainnya. Nah, misalnya nih, untuk sensorik lainnya ini bahasa. Ketika kita mendengar atau belajar mengenai bahasa tertentu, maka ketika bahasa itu dapat diinterpretasikan dan dimengerti oleh kita karena adanya peran dari lobus temporalis. Karena lobus temporalis ini mampu mendekode berbagai informasi bahasa sehingga bahasa itu menjadi komprehensif dan dapat kita interpretasi. Lobus insular. Lobus insular ini berada di bawah dari korteks pertemuan antara lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Nah, fungsi dari lobus insular ini dia untuk mengintegrasikan dan menginterpretasikan sensasi rasa, fungsi visceral, dan vestibular. Contohnya nih, kalau misalnya kita sedang mengecap, misalnya rasa ini manis. Nah, kita dapat menginterpretasikan bahwa makanan kita itu manis karena peran dari lobus insular ini. Dan selain itu pun ada fungsi dari visceral, yaitu pengendalian tubuh bagian dalam kita, organ-organ dalam. Dan selanjutnya ada juga fungsi dari vestibular. Nah, fungsi vestibular ini berkaitan dengan pendengaran, di mana di organ dalam telinga kita itu terdapat cairan yang menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah,
Peran ini pun diperankan oleh vestibular dan berada di bagian lobus insular di otak kita. Jadi kalau misalnya kita ini bisa berjalan secara seimbang, kanan kiri, depan belakang, maju mundur, terus kita itu dapat berdiri dengan tegak juga, kita bisa melihat dengan fokus, dan itu tuh merupakan tugas dari vestibular yang ada di lobus insular. Kalau misalnya nih kita sedang pusing, terus kita nggak seimbang, berasa sekeliling kita ini muter-muter kayak vertigo nih, dan terus kita lihat bola mata kita itu kayak goyang-goyang gitu. Nah, itu namanya nystagmus, kayak gini. It's difficult to see the torsional movements of the eye, but the vertical movements can be clearly seen. The waveforms are pendular, continuous, and in this patient, seen best in eccentric positions of gaze as opposed to forward positions of gaze. Seesaw nystagmus is one of the localizing nystagmus, and when seen, should suggest a large structural lesion in the paracellar region. These lesions are often associated with bitemporal field defects. Nah, pada saat nystagmus ini, bola mata kita akan goyang-goyang, dan itu tuh biasanya searah dengan pergerakan cairan endolimf yang ada di telinga bagian tengah kita. Nah, pengaturan ini pun yang berkaitan dengan keseimbangan itu diregulasi juga nih sama lobus insular. Jadi penting banget kan peran lobus insular ini di tubuh kita. Lobus limbik. Nah, lobus limbik ini berada di setiap hemisfer. Nah, apa sih hemisfer itu? Nah, hemisfer itu sebenarnya otak, guys. Otak itu ada kanan, ada kiri. Sama hemisfer juga. Karena hemisfer itu merupakan bagian otak, itu ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, lobus limbik ini dia sifatnya simetris gitu, ada di kanan dan ada di kiri. Makanya dia itu ada di setiap permukaan di setiap hemisfer, tepatnya di bagian medialnya. Nah, pada lobus limbik ini dia juga berada di medialnya itu di antara corpus callosum. Apa sih fungsi dari lobus limbik ini? Nah, dia ini untuk mengatur emosi. Kalau misalnya kita senang, itu yang menginterpretasikan limbik sistem kita. Terus kalau misalnya kita merasa sedih, itu juga limbik sistem kita yang merasakannya dan menginterpretasikannya dan memprosesnya juga. Dan selanjutnya, kalau misalnya kita merasa sedang marah, sedang bosen, rasa-rasa emosi lainnya, emosi itu bisa beragam jenis ya guys ya. Ada emosi senang, emosi sedih, emosi sedang ceria, emosi depresi, itu pun bermacam-macam jenis-jenis dari emosi. Selain itu, dari sistem limbik ini pun dia memproses bagian visceral dan autonomik, dan juga sedikit tentang memori. Nah, penting banget kan fungsi dari limbik system ini. Nah, teman-teman, that's all summary for our brains today. Kalau misalnya teman-teman punya informasi tentang brain, boleh komentar di bawah biar kita bisa belajar bareng-bareng lewat sharing di channel aku ini. Nah, semoga kedepannya channel aku bisa terus berkembang dan menjadi channel kesehatan nomor 1 di Indonesia. That's all video for today. See you in my next video.